سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى. ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وعلمنا وجميع السلف الصالح في خير الوقت وعافية، أن الله يدخل نياتنا في نيتهم ويجعلنا في أهل الخير ومع أهل الخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Pelajaran hari ini beda sedikit karena belajar itu tentang hati, ilmunya khusus hati. Bagaimana kita bersihin hati, bagaimana kita cari obat penyakit hati, dengki, mencaci maki, hasad. Itu obatnya pasti ada, seperti obat badan. Badan kita kalau sakit, ya abud. Badan kita kalau sakit, kita cari dokter. Biasa. Sakit apa? Kamu sakit apa? Pergi ke dokter spesialis. Sakit kulit, sakit jantung, sakit tulang, sakit semuanya. Segala macam penyakit kamu cari dokter khusus itu. Atau tabib. Di sini ilmu hari ini khusus di situ. Tapi seperti biasa kita belajar atau kita faham, ada hadis dhaif, ada hadis maudhu, ada hadis munkar, ada hadis syadz. Juga kita faham ada fatwa yang palsu. Ada fatwa bantu orang raja yang jahat. Juga ada ilmu al-kalam, ilmu tauhid itu yang tidak bagus, seperti falsafat, seperti falsafat yang bukan falsafah Islamiyah, masuk agama Islam. Falsafat seperti falsafat Sokrat, Aristoteles atau lain-lain yang orang kafir. Itu di setiap ilmu ada seperti itu. Tasawuf ini juga ilmunya apa? Tentang apa tasawuf itu? Ini luas sekali, tapi sebelum kita mulai di buku Al-Hikam Ibn Athaillah, ada muqaddimah, permulaan seperti hadis, tauhid, tafsir. Waktu kemarin kita belajar tauhid, tafsir, ada muqaddimah yang namanya mabadi. Mabadinya itu harus kita tahu definisi tasawuf itu apa. Definisi tasawuf. Ada yang bilang tasawuf, ada yang bilang tazkiyah, ada yang bilang tarbiyah, ada yang bilang ilmu akhlak, ada yang bilang ilmu suluk, ada yang bilang ilmu amradul qulub, ada yang bilang ilmu apa yang terakhir tadi, ilmu sair ilallah. As-sair itu jalan di jalan Allah Ta'ala yang benar. Terus Syekh ini berarti ini bid'ah. Tidak ada di zaman Nabi. Ini hakikat. Allah Ta'ala mengutus atau kirim Rasul biar manusia faham itu. Ilmu tersebut. Tapi namanya apa? Itu yang namanya al-Islam wal-Iman wal-Ihsan. Itu ada yang bilang ilmu al-Ihsan juga. Yang terakhir itu yang paling jelas, yang mereka kasih kata sesuai syariah biar manusia faham, bilang ilmu al-Ihsan. Ilmu al-Ihsan. Apa itu ilmu al-Ihsan? Yang kita belajar di hadis yang kedua. Di hadis yang kedua, apa yang kita belajar di hadis yang kedua? Nah, masih ingat atau tidak? Ya, masih ingat. Ja'a Jibril, ya tanya Nabi Muhammad tentang Islam, iman, ihsan. Dan alamat saat tanda-tanda hari kiamat. Itu yang ketiga, al-ihsan. Ma huwa al-ihsan itu?
Ta'rif tasawuf, definisi tasawuf itu definisinya pasti seperti ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu sirah, ada beberapa definisi. Ada beberapa ulama ilmunya, fahamannya kasih definisi sesuai yang dia faham ilmu tasawuf. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma haddut tasawuf itu kita ke mabadi' kemarin. Hadduhu yang definisinya di dalam bahasa dan bahasa Arab. At-tasawuf itu ma'khudun min as-suf. Suf itu bulu yang di kambing, apa namanya, apa bahasa apa? La ilaha illallah. Koton mungkin kita bilang baju koton. Koton itu dari mana? Dari Katun, Syekh. Katun. Oke, bil Arabi namanya koton juga, qaf dekat. Tapi qaf kaf katun. Oke, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu ma'khudhu minas suf. Kenapa? Karena mereka tidak pakai baju yang bagus, yang lembut. Pakai baju yang biasa. Seperti itu dari kambing, domba, atau dari yang tidak halus, tidak enak, biar dia tidak nikmat tidur, tidak nikmat istirahat, tidak lupa Allah Ta'ala. Mereka pakai baju-baju seperti itu biar masih ingat nikmatullah Ta'ala alaihi. Oke. Amma definisi di dalam istilah ahli ilmi tasawuf, yang pertama ada definisi dari Al-Imam Al-Junaid. Al-Imam Al-Junaid ini kalau tidak salah 250 sekian. Di abad yang kedua. Wa an yumitaka al-haq anka wa yuhyika bih. Al-Imam Al-Junaid bilang definisi tasawuf itu an yumitaka al-haq anka. Berarti kita tidak ada rasa tentang diri sendiri. Hidupmu tentang Allah Ta'ala. Seluruh yang di hidupmu itu Allah Ta'ala. Lihat atau ingat Allah Ta'ala. Bagaimana itu? An yumitakal haq anka wa yuhyika bih. Yumitakal haq. Matikan. Atau mematikan diri sendiri untuk diri. Berarti kalau ada yang marahin sama kamu, tidak ada rasa sedih. Kalau ada yang salah sama kamu atau mencaci maki kamu biasa aja, normal. Dia puji atau marah atau sama, itu namanya yumitaka. Tidak ada rasa sama orang lain. Ya. Ini mungkin yang saya pakai kata-kata yang paling dekat. Oke, yumitakal haq anka wa yuhyika bih. Ada yang marah sama kamu, ini manusia, benar. Ada yang marah sama kamu, kamu tidak lihat orang ini, lihat Allah Ta'ala. Mungkin ada dosa, Allah Ta'ala kirim orang ini biar menghina saya, biar saya balik ke jalan Allah Ta'ala. Itu maksudnya wa yuhyika bih. Sampai kamu setiap saat, setiap waktu hidup dengan Allah Ta'ala. Pergi, pulang pikiranmu dengan Allah Ta'ala. Itu definisi siapa? Al-Imam Al-Junaid. Kita bisa sampai di situ atau belum? Belum, pasti belum, Syekh. Oke. Wa qala aidan an takuna ma'allahi bila alaqah. Kamu dengan Allah Ta'ala tidak ada hubungan. Berarti apa? Setiap saat, setiap waktu. Setiap saat, setiap waktu ingat Allah Ta'ala. Wa qila ad-dukhul fi kulli khuluqin sani wal khuruj min kulli khuluqin dani. At-tasawuf juga ada yang bilang at-tasawuf itu apa? Masuk di setiap akhlak atau akhlak yang baik. Juga keluar atau jauh dari akhlak yang tidak bagus. Wa qila huwa akhlaqun karimah zaharat fi zamanin karim ma'a qaumin kiram. Wa qila alla tamlik syai'an wa la yamlikuka syai'. Ada yang bilang kamu sampai kamu tidak milik sesuatu, juga tidak ada yang milikimu. Bagaimana itu? Allah tamlik syai'an.
Punya berarti Syekh tidak boleh saya punya harta, tidak punya rumah, tidak usah saya milik itu. Asli ahli tasawuf seperti itu. Contoh Uwais Al-Qarani seperti itu. Tapi walau kamu punya itu semuanya, hatimu tidak lihat. Ada atau tidak, itu yang namanya tasawuf. Ini jadi Syekh kita berarti kita tinggal duduk atau atas sejadah aja. Salat, ibadah, tidak fikir di dunia. Ya, itu salah juga. Itu salah. Tasawuf, walau kamu punya juta miliaran, hartamu atau tanahmu atau usahamu, tapi hatimu tidak lihat ke itu, ke harta-harta. Ada satu orang dia ahli tasawuf yang besar di kota Hadramut. Anak Syekh Abi Bakar bin Salim. Ini Al-Habib Umar, turunan dari Syekh ini. Anaknya itu juga kakek Al-Habib Umar juga. Al-Husain. Al-Husain itu dia punya berapa ratus onta. Juga di dalam satu waktu ada yang datang bilang sama dia, kamu bilang tasawuf ini lihat harta kamu berapa. Harta kamu banyak. Berapa kambing, berapa sapi, berapa itu, berapa. Ya, itu pikiran kita, oh iya benar. Ini bagaimana bilang tasawuf, tapi punya itu semuanya. Bilang sama dia, harta bukan, atau tasawuf itu semuanya yang kamu miliki di tanganmu, bukan di hatimu. Semuanya yang kamu miliki dari harta atau mata dunia, itu bukan di hatimu, di tanganmu. Apa itu artinya di tanganmu? Bilang sama dia, kalau semuanya ini di dalam satu, Allah Ta'ala hilangkan di dalam musibah, di dalam hati saya tidak ada rasa sedih. Itu yang namanya tasawuf. Ya, berarti Syekh ini kayak kita belum bisa, ya benar, belum bisa, tapi bisa belajar. Seperti kita belajar bacaan Al-Quran sedikit sampai bisa, ya itu tasawuf bisa. Seperti itu. La ilaha illallah. Wa qila istirsalun nafsi ma'allahi ala ma yurid. Juga ada yang bilang tasawuf itu istirsalun nafsu kamu ikut kehendaki Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mau apa dari kamu, kamu ikut aja. Ridha, ikhlas, itu namanya tasawuf. وقيل التصوف مبني على 3 خصال: التمسك بالفقر والافتقار. التمسك بالفقر والافتقار. Ada yang bilang tasawuf juga التمسك, pegang itu fakir, kemiskinan, dan kemintaan dari Allah Ta'ala, bukan dari manusia. والتحقق بالبذل والإيثار. التحقق itu kamu benar mau bantu orang, benar, bukan biar mereka bilang ini saya dermawan, biar mereka suka saya karena saya membimbing mereka. Enggak, itu karena Allah Ta'ala. Tahaqquk, hakikatnya. Bil badli wal isar wa tarku tadbir wal ikhtiyar. Ini urusan Allah Ta'ala sudah kasih kita, atau kita punya urusan, ada urus, atau saya mau sesuatu, biarin urusan Allah Ta'ala yang di jalan. Tapi bagaimana itu? Di dalam ikhtiar. Saya mau bikin muhadarah, kajian. Bagaimana caranya? Saya harus siap mic, harus siap sekarang seperti sekarang Zoom, harus kasih tahu, ini ikhtiar saya. Tapi yang ikut berapa, manfaatnya di mana, itu urusan Allah Ta'ala, bukan urusan kita. Wa qila al-akhdhu bil haqa'iq. Ini banyak ada berapa definisi, hasilnya seperti tadi. Kamu lihat Allah Ta'ala aja, jangan lihat diri sendiri. Wa alamatu sufi al-kadhib an yastani 'an al-faqr. Ini panjang juga, tapi nanti setelah kita belajar di buku ini bisa faham hakikat tasawuf. Oke. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mawdu' at-tasawuf. Mawdu'nya itu tasawuf untuk apa? Khusus apa? Kita syari apa? Mawdu'uhu huwa adzatul aliyah. Dzatullah Ta'ala. Adzatul aliyah, kita dekat ke zatnya subhanahu wa ta'ala.
Kita jadi dekat ke Tuhan kita. Tapi bagaimana saya bisa dekat ke Tuhan saya? Harus di dalam sifat atau akhlak yang bagus, yang baik. هو الذات العلية لأنه يبحث عنها باعتبار معرفتها إما بالبرهان برهان أو بالشهود والعيان فالأول للطالبين والثاني للواصلين إما بالبرهان lihat ini dunia ini atau gunung ini siapa yang cipta ini Allah Ta'ala terus fikir tentang itu terus sampai juga di seluruh yang kamu lihat di dunia ada fikir seperti itu berarti kamu cari namanya burhan bukti ala wujudullah ta'ala Allah Ta'ala ada atau qadir wa asyuhud au bisyuhudi wal ayan asyuhud ma'rifah imma bil burhan lihat ini musibah turun sama fulan di dalam satu hari ini berarti Allah Ta'ala Maha Kuasa. Terus au bisyuhudi wal ayan seperti yang Rasulullah suruh kita di dalam hadis Nabi Muhammad SAW anta abudallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu kepada Allah Ta'ala kasih bayangan kayak kamu lihat Allah Ta'ala. Kalau kamu tidak sampai seperti itu, kamu ibadah kayak dia lihatmu. Artinya apa? Artinya kamu perhatian. Di sini juga salat kamu, puasa kamu, belajaran kamu, ibadahmu, tinggal atau ikut itu maksud kamu siapa? Atau hidupmu gimana? Itu yang kita cari. Fal awwal lil talibin wal tsani lil wasilin. Yang baru cari menuntut jalan ini atau cari jalan ini, jalan Allah Ta'ala, itu mulai lihat bukti-bukti. Seperti tadi, lihat gunung. Afala yanzurun, Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, lihat wajahnya bagaimana, lehernya panjang, badannya gede, terus itu bagaimana dia bisa sampai sebulan, 2 bulan di pasir tidak minum. Bagaimana bisa sampai dia kuat badannya? Afala yanzurun ilal ibil, lihat itu burhan, bukti. Kaifa khuliqat wa ila sama kaifa rufi'at. Langit ada tapi tidak ada tiang. Bighairi amadin tarawnaha, Allah Ta'ala berfirman di ayat lain. Berarti itu semuanya namanya burhan. Wa ilal ardi kaifa sutahat. Bagaimana tanah ini jadi rata-rata, kita bisa jalan, bisa pergi, bisa. Kalau tidak seperti itu, mungkin kita tidak bisa hidup. Tapi enggak. Oke. Wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakkir innama anta mudzakkir. Fal awwal lit talibin, yang baru belajar ilmu tersebut itu namanya talib syari, baru cari talibul ilmu tasawuf. Wa tsani lil wasilin bisyuhud wal ayan. Dia di setiap saat, setiap waktu rasa dia dekat Allah Ta'ala atau Allah Ta'ala melihat dia langsung. Seperti hadis kaifa asbahta ya Harithah. Qala asbahtu mu'minan haqqan. Rasulullah tanya Harithah, bagaimana imanmu? Dia bilang iman saya sekarang sudah hakikatnya benar. Kenapa? Bilang hakikatnya karena ka'anni anzuru, seperti saya kayak lihat arsyullah Ta'ala, ka'anni anzur ila arsy rabbi bariza, kayak saya lihat. Artinya dia syuhudnya, dia melihat kayak melihat arsyullah Ta'ala. Ada yang bisa lihat Syekh? Enggak, dia tidak bisa lihat. Tapi kalau dia di setiap saat, setiap waktu kamu ada bayangan seperti itu, pasti kamu tidak bisa pergi maksiat, tidak bisa pergi ke tempat yang haram, tidak bisa ketinggalan salat atau ibadah, karena setiap saat kamu ada bayangan di hadapan kamu, atas kamu. Ka'anni anzuru ila arsy rabbi bariza wa ila ahli jannah fil jannah yun'amun. Kayak lihat ahli surga di surga, mereka lagi nikmat. Oke, wa ahli nari fin nari yatalaun. Juga kayak saya lihat ahli neraka lagi siksa.
Bagaimana kalau kita ada bayangan seperti itu setiap saat, setiap waktu? Ya, tidak bisa makan, kita tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa hidup, mungkin mati. Ini Zaid, ini Harithah, umurnya berapa? Waktu Rasulullah tanya, umurnya 18, masih 18. 18 di sini kita belum bisa suruh keluar ke pasar beli sesuatu. Dan kita butuh ya kan? Ya, ini 18. Tapi sahabat itu atau Harithah umurnya seperti itu masih 18, tapi ibadahnya, hatinya bagaimana sudah dekat kepada Allah Ta'ala, itu yang rasa ahli iman harus ada. Kalau ada rasa seperti itu mungkin tidak mungkin kita dekat ke maksiat, tidak mungkin kita ketinggalan yang wajib semuanya harus kita penuhi atau melakukan. Tidak ada waktu untuk saya mencaci maki orang, tidak ada waktu untuk saya dengki sama orang. Enggak, harus saya di jalan Allah Ta'ala. Jangan lihat yang di mau botol jalan saya, seperti di Indonesia namanya apa, boleh tulis yang di jalan biasa ambil harta orang atau motornya, namanya apa bahasa Indonesia? Siapa yang bisa tulis? Qati' at-tariq. Enggak ada yang mau tulis, mereka lagi sibuk, belum lagi tulis. Jangan di hidup kita ada seperti itu. Orang yang bilang sama kamu, wah kenapa kamu duduk sama fulan, ya ini antar kamu tidak bisa ini, kamu salah, begal ya, begal. Oke, la ilaha illallah. Itu di dunia, di jalan dunia, tapi jalan akhirat juga namanya sama. Dia bisa bisa ganggu kamu sampai kamu tidak khusyuk. Ini lihat di dalam hidup kita. Kalau ada yang salah sama kita, mungkin sampai kita tidak bisa makan, tidak bisa minum, sedih. Kalau dia dekat sama kita sedih sekali. Kalau dekat sama kita sedih sampai 2 hari, 3 hari, seminggu, baru mulai sedikit. Apalagi kalau kita di dalam seminggu nangis, ada berapa kerjaan tidak bisa lanjut, itu karena kita tergantung sama orang makhluk. Kalau kita pegang kali Allah Ta'ala, tidak bisa jadi di hidup kita seperti itu. Itu yang namanya al-unsu billah. Artinya apa itu al-unsu billah? Al-unsu billah, saya nggak tahu, ini kata baru. Tapi waqila mawdu'uhu an-nufus wal qulub wal arwah. Tasawuf itu mawdu'uhu, tentang apa itu ilmu tasawuf? Biar nafsu, saya bersihin nafsu. Saya biar qad aflaha man zakkaha. Taharah, bersih nafsu. Wal qulub. Ya, jadi an-nafs wal qalb wal arwah. Ruh. Nafsu, hati, ruh, itu semuanya di dalam badan manusia. Faedah ilmu tasawuf itu tentang bersihin 3 perkara tadi, nafsu, ruh. Karena yabhath an tasfiyatiha wa tahdhibiha. Tasfiyat an-nas, bersih nafsu dari hawa. Kadang-kadang dia baik, orang alim, orang saleh, orang masya Allah baik, hafal Al-Quran, ahli Al-Quran. Tapi nafsunya setiap kali pergi ke tempat yang haram. Dia tidak bisa tahan, itu namanya nafsu. Wa huwa qaribun min al-awwal, karena man arafa nafsahu arafa rabbah. Barang siapa yang tahu diri sendiri, dia bisa tahu Allah Ta'ala. Man arafa nafsahu, karena yabhath an tasfiyatiha wa tahdhibiha. Tasfiyat an-nafs, al-qalb, bersihin hati dari penyakit hati tadi saya bilang, contoh al-ujub, al-kibr, al-ghurur, al-hasad, al-hiqd, wa al-arwah. Al-arwah, kamu bisa baca zikir wirid, bisa ikut yang Rasulullah kasih tahu di dalam hadis. Barang siapa baca ini,
dapat atau dia bisa melakukan ini. Ada berapa? Itu rahasia Al-Quran, rahasia hadis dari Nabi Muhammad SAW. Ini kita setiap hari baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Barang siapa Rasulullah bersabda, barang siapa baca itu di dalam satu hari atau satu malam, tidak ada yang ganggu binatang atau yang hayawan atau manusia, tidak ada yang bisa ganggu. Tapi kita enggak. Sampai cerita Imam Ibn Hajar. Cerita Imam Ibn Hajar dalam satu hari mereka lagi zaman dulu tidak ada lampu seperti sekarang, juga tidak ada jam biar mereka tahu waktu subuh sudah masuk atau tidak. Satu hari sudah waktu salat subuh, mereka di masjid bilang, ayo sudah subuh atau belum? Yang biasa yang azan keluar lihat bintang subuh sudah keluar atau belum. Kalau keluar, sudah muncul atau belum. Kalau dia muncul berarti sudah subuh. Sekarang sudah salat subuh, dia azan. Terus mereka keluar masuk. Ada apa di antara mereka ada yang bilang sudah masuk, ada yang bilang enggak. Terus mereka 1 menit aja, 2 menit diam. Imam Ibn Hajar lagi di masjid di depan, di baris pertama. Bilang sama mereka, sudah sekarang waktu azan sudah masuk. Mereka bilang, wahai imam, kamu tidak keluar. Kita lihat bintang belum muncul. Bagaimana tahu dari mana? Dia bilang, ada namanya apa? Akrab. Ismail Akrab. Ya Allah, saya sudah pernah dengar namanya, tapi lupa. Tanya Pak Google atau tidak usah. Kalau ada yang bisa tahu namanya apa akrab itu, akrab yang bisa apa gigit ini dari depan sama belakang. Namanya apa? Coba. Mereka lagi tulis. Kita nunggu sedikit. Al-Aqrab. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalenjengkin, apa namanya apa itu? Kompas, bukan kompas, enggak. Namanya apa? Coba sebut namanya. Kalau jengking. Kalau jengking. Ya, kalau jengking. Ya, oke. Walhasil itu binatang yang ganggu manusia. Maksud cerita itu Imam Ibn Hajar bilang ada yang ganggu saya. Mereka bilang sama dia, kamu bagaimana tahu? Dari mana tahu? Dia bilang karena Rasulullah bersabda, barang siapa baca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim 3 kali, tidak ada yang ganggu dia. Binatang atau hayawan besar atau kecil atau manusia tidak ada yang bisa ganggu. Sekarang ini ganggu saya. Ayo. Artinya apa? Artinya seperti obat. Kalau lihat dokter kasih obat, setelah 4 jam minum lagi, setelah 6 jam atau sehari 2 kali. Artinya apa? Obatnya manfaatnya 12 jam aja. Kalau dia bilang 4 kali berarti 6 jam aja. Itu yang maksud Imam Ibn Hajar di riwayat tadi. Itu kenapa? Karena ruhnya sudah bersih, bisa ada manfaat dari hadis tersebut. Kita berkali-kali baca. Kadang-kadang kalau kita baca azkar sabah wal masa, kena musibah. Kalau tidak baca atau lupa atau itu kayak tidak masalah. Ini karena i'tiqad kita masih kurang, iman kita masih kurang. Ya, kita seperti Raja bin Haywa yang itu bilang kamu coba Allah Ta'ala, tapi saya enggak, saya kasih nafkah. Yang dia Raja bin Haywa, mereka kasih ceritanya apa? Ceritanya dia kalau dapat gaji akhir bulan dari pemerintah, dia masuk rumah sudah tidak ada, habis sedekah. Terus masuk rumah tidak ada, sama sekali, sudah habis semuanya. Tapi di hari yang berikutnya bangun, rezekinya seperti yang dia kemarin kasih sedekah sudah ada di bawah bantal. Kasih cerita sama pamannya, bilang sama dia,
Alhamdulillah setiap kali saya dapat gaji atau rezeki dari pemerintah, dari sultan atau raja, saya keluarin, hari berikutnya saya lihat di bawah bantal. Ini pamannya mau jadi seperti Raja bin Haywah. Di bulan berikutnya dapat, dia mau seperti Raja bin Haywah, langsung keluarin di nafkah fisabilillah. Mau biar dapat rezeki halal seperti Raja bin Haywah, tapi waktu bangun hari berikutnya tidak dapat, tidak ada rezeki di bawah bantal. Datang ke raja, wahai Raja bin Haywah, kemarin kamu bilang gini. Saya hari ini bangun, hari ini yang berikutnya tidak ada. Kenapa? Bilang sama dia, kamu kasih, biar coba Allah Ta'ala kasih atau tidak. Tapi saya enggak, saya yakin. Saya kasih atau nafkah atau keluar harta saya itu fisabilillah, yakin Allah Ta'ala ganti saya, tapi kamu enggak mau coba. Itu yang kita kadang-kadang baca zikir, wirid seperti itu. Baca biar coba. Saya mau baca wirid itu biar dapat anak, biar dapat harta, biar dapat itu. Itu bahaya yang kita harus berhati-hati. Oke, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mawdu' tasawuf. Fadih hadzal ilm. Siapa yang pertama itu kasih ilmu tasawuf? Aslinya seperti kita tadi bilang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allamahullah bil wahyi wal ilham. Fanazala Jibril awalan bil syari'ah. فلما تقررت نزل ثانيا بالحقيقة فخص بها بعضا دون بعض وهو من تكلم فيه وأظهره وأول من تكلم به وأظهره سيدنا علي. أصل حقيقة الإسلام itu aslinya tasawuf, akhlakmu yang kamu bersihin. Rasulullah bersabda, "Innama bu'istu mutammiman limakarimil akhlak." Allah Ta'ala kirim saya biar sempurnahi akhlak-akhlak yang masih kurang. Innama bu'ittu mutammiman li makarimil al-akhlaq. Berarti ada akhlak di antara mereka orang kufar Quraisy, ya, ada akhlak yang bagus, ada. Terus sama syariah. Syariah itu yang haram, wajib kamu ikut. Manfaat itu ilmu tasawuf datang dari mana? Setelah kamu penuhi ilmu syariah. Tidak mungkin orang tidak salat bilang, wah saya akhlak saya bagus sudah bisa masuk surga. Enggak. Saya bisa jadi wali. Tidak mungkin. Itu salah, pikirannya salah. Kalau ada orang seperti itu, ini berarti orang dusta atau bohong. Jangan kita percaya sama orang seperti itu. Ini bukan dari saya. Ini dari zaman yang abad yang kedua. Imam Al-Hasan Al-Basri. Imam Al-Hasan Al-Basri bilang seperti itu. Walau kamu melihat satu orang bisa terbang atau bisa sujud atas sajadah, bisa atas air, dia bisa sampai bisa sujud atas air, jangan lihat, oh ini karamah, ini orang wali. Enggak, lihat adabnya, syariahnya bagaimana. Dia ikut sunnah atau tidak, ikut wajib atau tidak. Penuhi yang seharus dia itu atau tidak. Kalau tidak berarti ini orang sahir atau orang tukang sihir. Na'udzubillah. Bohong atau dusta. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa awal man takallama fihi wa adharahu Sayyidina Ali. Yang pertama bicara tentang ilmu itu Sayyidina Ali. وأخذ عنه الحسن البصري terus وأمه اسمها خيرة مولاة لأم سلمة ibu Al-Hasan Al-Basri. Terus وأبوه مولى زيد بن ثابت توفي الحسن سنة 10 و100. Al-Hasan Al-Basri meninggal di sanad 110 Hijriyah. وأخذ عن الحسن حبيب العجمي وأخذ عن حبيب أبو سليمان داود الطائي وتوفي سنة 60 و100 160 160 itu Sulaiman Abu Sulaiman Dawud At-Tai. Itu semuanya ulama atau orang tabi'in yang mulai atau muncul ilmu tasawuf sama mereka kasih ilmu yang seperti ini. Terus ini sampai
sudah jadi ilmu bahasa Arabia bilang ilmu matang, yani sudah matbuh jahiz. Kita bisa paham kaidahnya apa, syaratnya apa, itu jadi ilmu seperti ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu tajwid, ilmu mantiq, ilmu balaghah. Tapi harus kamu ambil ilmu ini dari ahli. Jangan kita lihat fulan lagi bicara tentang masalah baik hati, kita bilang oh ini orang baik, kita ambil ilmu dari dia. Enggak, kita enggak tahu gurunya siapa, dia ambil ilmu dari siapa, dapat ilmu dari siapa. Harus kita cari gurunya. Terus wa akhadha anhu Daud bin Ma'ruf, Abu Mahfuz Ma'ruf Al-Karhi. Itu dari orang yang kasih ilmu itu. Terus Sarius Saqti itu Sarius Saqti fi sanad 51 wa 100 151. Wa akhadha an Sari Imamati Tariqa wa Abul Qasim Abul Junaid Muhammad bin Al-Junaid. Abul Qasim Muhammad bin Al-Junaid. Itu juga tuwfiya sanad 97 wa 200. 197 wafatnya Imam Al-Junaid. Ini artinya ilmu sudah mulai dari zaman tabi'in, ilmu tasawuf. Tapi namanya tasawuf atau tidak? Enggak. Ini mereka waktu mereka mulai fokus tentang bersihin hati, tentang keluar dari fitnah-fitnah yang di zaman mereka. Di zaman mereka ada fitnah. Zaman Daulah Abbasiyin mereka sudah minum keras, menyanyi, setiap raja atau setiap walau dia seperti kita bilang sekarang istilah kita RT RW, di dalam satu kampung ada berapa orang, karena zaman mereka terbuka. Jadi mereka melakukan atau menjelaskan ilmu tersebut biar mereka jauh dari haram-haram yang ada di zaman mereka. فكان يفتي على مذهب أبي ثور ثم صحب خاله السقطي وتوفي وقبره ببغداد ثم انتشر التصوف في أصحابه وهلم جرا ولا ينقطع حتى ينقطع به. Jadi yang orang tabi'in atau tabi'in yang jelaskan lebih jelas dari lain Al-Junaid bin Muhammad tentang ilmu tasawuf. Terus ada beberapa masukan yang salah di ilmu tasawuf, bukan dari ulama. Itu dari orang bodoh, dia bilang saya sufi, seperti sekarang kita lihat kadang-kadang di beberapa ustadz, beberapa papa atau kiai, dia bilang saya ahli tasawuf, tapi dia tidak salat, tidak melakukan ibadah yang benar, tidak puasa, akhlaknya, adabnya, sampai kita bingung ini benar ahli agama Islam atau tidak. Ya, itu di setiap zaman ada seperti itu. Jadi salah bukan ilmu tasawuf, salah dari orang yang bilang saya ahli tasawuf. Terus Tsumma Ibrahim Al-Basri itu luas sekali. Ismuhu ilmu tasawuf. Namanya ilmu tasawuf. Ishtiqaqi ala aqwal wa marja ila khamsah annahu min as-sufa. Min as-sufa li'annahu ma'allahi kas-sawafa al-matruha la tadbira laha. Min sufatil qafa al-layyinuha annahu min as-suffah. Itu semuanya nama. Walhasil ilmu al-qulub, ilmu tasfiyatul qulub, tazkiyatul anfus. Wa ada yang bilang min as-suffah. Seperti hadis ahli as-suffah. Apa itu ahli as-suffah? Itu berapa orang sahabat yang 80 orang sahabat tidak punya rumah, tidak punya keluarga. Mereka tinggal atau ninap di setiap hari di masjid Nabi Muhammad SAW. Ada tempat di akhir masjid, tempat yang tinggi sedikit, namanya suffah. Mereka tidur di situ. Mereka ambil ilmu atau kasih nama dari tempat tersebut karena mereka tidak punya tasawuf. Jadi artinya tasawuf apa? Artinya harus kamu tidak fikir sama anak atau istri atau dunia seperti mereka. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukum syari' fi ini hukumnya apa? Kita belajar ilmu tasawuf, wajib atau sunnah atau mandub atau makruh. Ya, qala al-Ghazali innahu fardhu ain. Al-Imam Al-Ghazali berkata itu fardhu ain.
Berarti setiap orang harus belajar faham ilmu tersebut. Ya, kenapa Imam Ghazali bilang seperti itu? Bilang idza yakhlu ahadun min aibin aw maradun illa al-anbiya. Ini kamu bilang atau duduk sama siapa yang kamu kenal? Dia baik, agamanya baik, akhlaknya baik, tapi pasti ada sesuatu yang kamu tidak suka sama fulan. Mungkin, ini contoh ya, mungkin saya kasih contoh. Fulan puasanya Masya Allah bagus, salahnya bagus, hatinya ini semuanya. Tapi kalau dia berantem sama satu orang, dia sampai tidak mau dia ikut, tidak mau duduk di tempat ada fulan. Ini berarti ini penyakit hati. Semacam segala macam seperti itu. Berarti kadang-kadang enggak fulan hatinya bersih, Masya Allah bagus sekali. Dia tidak mencaci maki, tidak dengki, tidak semuanya. Tapi masalah ibadah atau salat atau puasa dia kurang sempurna. Fulan salatnya bagus sekali tapi puasa dia tidak suka. Akhlaknya yang lain bagus. Berarti itu ada aib. Ada aib di setiap orang, ada aib. Kita mau bisa ketemu sama beberapa orang bilang sama saya, bilang sama kita sendiri, semuanya kita mungkin. Bila kita lihat akhlaknya bagus, kalau kita puji sama dia enggak, bilang sama kita, ya ada satu sifat yang saya tidak suka di diri sendiri, saya cepat marah. Ya ini berarti ini penyakit. Terus bagaimana caranya saya keluar atau saya obatin penyakit itu yang kita lagi cari atau mau belajar ilmu itu biar kita bisa sembuh dari penyakit tersebut. La ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Syadzili, al-Imam Syadzili berkata, "Man lam yataghalghal fi ilmina hadza mata musirran 'ala al-kaba'ir wa huwa la yash'ur." Barang siapa yang tidak masuk ilmu tersebut ini bisa mati dia seperti ahli dosa yang besar. Kenapa? Karena kadang-kadang sifatul qulub itu bisa tolak sifat seperti tadi jelaskan di pelajaran tadi subuh. Salatnya Masya Allah rajin, ibadahnya puasa, ini semuanya bagus sekali. Tapi dia lagi berentam sama orang, hatinya belum ridha, belum ikhlas, jadi salatnya tidak naik. Alhamdulillah. Oke. Masailuh, ya Allah, masailuh ilmu tasawuf itu masailuhu luas sekali. Tapi ia ma'rifat istilahat wal kalimat, ada berapa istilah khusus ahli tasawuf. Al-kalimat tetadawal, mereka ucapan-ucapan terus seperti ikhlas. Mereka bilang ikhlas, saya sedekah bila sama kamu ikhlas. Saya ibadah, mau ibadah ikhlas. Jangan hati ikhlas ya kan. Terus berhati-hati ikhlasmu bagaimana? Ikhlas. Terus as-sidq, harus kamu jujur sama diri sendiri, sama Allah Ta'ala. Kita bisa menipu orang, manusia bisa, tapi Allah Ta'ala kita tidak bisa. Harus kita jujur. Wat tawakkul, tawakal. Bahasa Indonesia, zuhud itu Syekh, tapi zuhud saya, rezeki saya alhamdulillah banyak. Bagaimana itu zuhud? Saya tadi bilang zuhud itu di dalam hati. Ya, zuhud itu di dalam hati. Ada berapa orang miskin, betul. Dia cari rezekinya susah, tapi hatinya ini kaya, benar. Ada berapa orang kaya tapi dia miskin. Hatinya, rasa syukur di dalam hatinya tidak ada. Sampai dia kalau lihat orang miskin itu dapat rezeki banyak, kaya lihat, wah, bagaimana dia bisa gampang dapat seperti itu? Saya cari-cari, saya sudah keluar miliaran, keluar jutaan, tidak bisa dapat seperti itu gampang. Harus saya capek. Itu artinya ini tidak zuhud. Oke, wal wara'. Al-wara' tidak lihat, tidak fikir harta saya bagaimana, masuk dari mana, ini halal atau haram. Enggak, ambil aja. Oke. Waridha. Ridha itu ada musibah, bagaimana hatimu? Ikhlas atau tidak? Ini musibah dari Allah Ta'ala atau tak, masih kasih tahu, wah fulan ini saya gini, ini saya harus kita ridha.
Allah Ta'ala pilih hidup saya miskin. Sudah cari ke sana ke sini, tapi hidup saya seperti itu. Itu kita harus ridha. Allah Ta'ala pilih hidup saya sama suami saya atau sama istri seperti itu. Ya harus kita ridha. Kita tidak bisa berubah. Jadi ini mungkin ujianmu biar angkat derajatmu. Kalau kamu ridha, derajatmu bisa jadi ahli surga di derajat yang tinggi. Kalau kamu tidak ridha, walau masuk surga, tapi bukan di derajat yang tinggi. Itu yang maksud ridha. Waridha, wat taslim, wal mahabbah, rasa cinta kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Al-fana, sampai kamu tidak lihat orang, tidak lihat dunia ini, lihat Allah Ta'ala terus. Wal baqa ma Allah Ta'ala wa kadzat was sifatullah Ta'ala, sifatul makhlukat, wal qudra wal hikmah wal rauhaniyah. Ada beberapa orang duduk sama dia tidak bicara banyak, tapi duduk sama dia kayak asyik, saya mau lanjut duduk sama dia. Itu namanya rauhaniyah. Wal bashariyah, ini manusia, sifat basyariyah, sifat bashar itu orang manusia tetap ada sama setiap orang. Tapi ini bashar beda, seperti Rasulullah basyarun la kal bashar. Qul innama ana basyarun mislukum. Tapi apa yang beda? Yuha ilai. Saya manusia seperti kamu, tapi menurunkan atau turun wahyu kepadaku. Itu yang beda sama kamu. Wa ka'ma'rifat haqiqatil hal wal warid wal maqam. والوارد والمقام sampai akhirnya la ilaha illallah. Fadilatuh taqaddama anna mawdu'uhu dzat al-'aliyah wa hiya afdal 'ala al-itlaq. Kita biar dekat kepada Allah Ta'ala zatnya subhanahu wa ta'ala. Oke. Wa nisbatu min al-'ulum huwa kulliyun laha wa syarhun fiha. Di setiap ilmu itu harus ada ilmu tasawuf. Kita belajar hadis kenapa? Biar bersihin hati. Biar kita belajar fikih apa? Biar kita ibadah kita jadi benar, biar dapat ilmu ini atau bersihin hati. Setiap ilmu butuh ilmu tasawuf. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita bisa sampaikan juga. Sekarang sudah azan isya. Ja'alana Allah wa iyyakum mutahaqqiqin bi haqiqatil ilmi wat tawakkul wat yaqin. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ini pelajaran pertama. Minggu depan kita insyaallah masuk buku atau hikmah yang pertama di buku Al-Hikam Al-Athaiyah. Ini biar kita paham artinya apa itu ilmu tasawuf. Mudah-mudahan jelas. Mudah-mudahan jelas teman ya. Mereka lagi tutup, enggak ada yang bilangnya atau enggak, tapi mudah-mudahan jelas. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث